Lebih semangat, Lai. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang damaikan kita. Mari kita bersukaria. Adik-adik, kita angkat satu lagu lagi yang menyatakan roti dan mentega. Pakai gerakan ya. Pakai gerakan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Bila kau selai, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Baik adik-adik, semuanya silahkan duduk. Dan kita akan mulai berdoa. Semua lipat tangan. Mari kita menghadap Tuhan. Mau berdoa dengan Arjun, sakit demam. Semua sudah dalam keadaan duduk, lipat tangan, tenang-tenang. Dan kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu. Bapa, tiba saatnya kami akan mulai sekolah minggu kami Bapa. Berkati sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik Bapa. Hanya ini doa dan permohonan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Kakak Tiri mau tanya dong. Dalam satu minggu nih, adik-adik ada kosonda yang kosong deh pung mama. Mama tanya bilang, Adi, sumakan kau belum? Jawab bilang, sudah mama. Padahal belum makan, masih bermain game. Ada kok? Siapa yang kosong di mama bilang tanya, sumakan, dia bilang makan, padahal belum makan tuh. Angkat tangan, Cok, Kakak Tini mau lihat. Siapa deh? Ini juanya di sini. Juanya. Angkat tangan, no, Kakak Tini mau lihat tuh. Wih. Nah, lain kali soalnya boleh begitu janji kok. Janji. Kalau mama tanya bilang sumakan kok belum? Jawab, kalau belum makan jawab bilang apa? Nah, kalau mama tanya begitu untuk siapa pun baik? Untuk mama kok untuk adik-adik pun baik? Adik-adik.
Nah, untuk adik-adik supaya sudah sakit. Nah, adik-adik semua lipat tangan. Ketong mau berdoa untuk ketong mau pengakuan dosa, ketong minta ampun di Tuhan Yesus karena ketong sudah mau kosong mama, ketong kosong ketong punya bapa. Mungkin ketong mau kosong juga ketong punya teman-teman, dan itu buat Tuhan Yesus sedih. Nah, kalau ketong mau kosong begitu di ketong orang tua, kira-kira ketong orang tua sedih kosong deh. Sedih kosong deh. Sedih. Nah, ketong akan berdoa untuk minta ampun di Tuhan Yesus ya. Semua lipat tangan. Ketong akan berdoa dan Kakak Rida akan pimpin ketong dalam doa. Baik adik-adik, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang lagi di hadapan hadirat-Mu Tuhan, dan kami mengaku Tuhan akan semua dosa yang telah kami perbuat. Kami tahu Tuhan bahwa kami sering menyakiti hati kudus-Mu Bapa. Kami sering menyakiti hati orang tua, kami berbohong. Kami mohon ampun Bapa. Kami tahu Bapa bahwa itu dosa, tapi kami masih melakukan Bapa. Ajari kami untuk selalu belajar untuk tidak berbohong lagi Bapa. Kami mohon ampun Bapa. Doa dan permohonan kami Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, semua mengaku dosa. Tuhan Yesus mengampuni kotong punya dosa. Semua syukur dan kotong angkat pujian dalam nama Yesus. Semua tepuk tangan ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sebenarnya Kartini mau menyanyi satu kali lah, karena Kartini lihat Yosi dengan Mario kayaknya Sone menyanyi. Ketemu menyanyi satu kali lah, semangat kalau Tuhan Yesus hapus ketemu dosa, masa ketemu satu semangat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kuat menawan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Nah, terima kasih adik-adik. Ketong akan belajar tentang firman Tuhan. Semua lihat Alkitab. Coba Kakak Tini lihat, semua punya Alkitab. Semua ada bawa Alkitab. Ya. Aduh, Queen cuma ngantuk. Atau? Mantap. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Semua siap hati. Ketong menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca Kitab Suci, Kak. Baca kitab suci, doa tiap hari, baca tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
baca kitab suci, doa tiap hari mau tumbuh. Nah, semua lipat tangan. Tutup mata, Kotong mau berdoa. Dan doa ini akan dipimpin oleh Kakak Moren. Sekalian mau belajar firman Tuhan. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita akan berdoa. Semuanya yang ada di rumah lipat tangan, tutup mata. Mari kita menghadapkan di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kasih dan kesempatan yang Tuhan Yesus telah berikan bagi kami semua, terutama bagi adik-adik yang ada di rumah yang sedang beribadah online. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati adik-adik kami yang sedang mempersiapkan hati dan pikiran mereka. Biarlah firman ini memberkati dan menguatkan mereka menjadi anak-anak yang baik dan takut akan Engkau. Berfirmanlah kepada kami Bapa, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik yang ada di rumah, shalom, selamat pagi. Suara mana? Shalom, selamat pagi. Shalom. Iya, yang wilayah 1 coba ini. Siapa yang ikut ya? Ya. Yang wilayah 1 coba lambaikan tangan. Wilayah 2. Ya, wilayah 3. Ada kok wilayah 3? Oke. Ya. Baik adik-adik semua yang ada di rumah, semua buka dalam Lukas 19. Semua siapkan Alkitab. Kita firman Tuhan terambil dari Perjanjian Baru Lukas 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 hingga yang ke-10. Ayat pertama dibacakan oleh ini Pak Budi, bisa tolong lihat nama-nama. Oh iya, dibacakan oleh Jessica ayatnya yang pertama, Lukas 19 ayat 1 sampai 10, ayatnya yang pertama dibacakan oleh Jessica. Jessica. Ya Kak. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesat dia. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 1. Lukas 19. Coba Jessica baca ulang Lukas 19. Baca ulang kok, Kak. Iya. Ayo. Ada perikop bilang Sakeus tuh. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintas kota itu. Ya. Ayat kedua, Yohan. Ayat kedua, Yohan. Yohanaton. Baik, kita salah. Mau tambah sama peta sama Lanjut.
Perwira ayat kedua. Perwira ayat kedua. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ya, yang berikut nomor ayat 3 yang baju biru nih. Ya. Berusaha untuk melihat orang apakah dia itu ikut, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ya. Ayat keempat, Rizky. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat kelima, Mario. Mario membacakan ayatnya yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yang berikut Holly, ayat ke-6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ya. Ayat ke-7. Yohana bisa kesonde ayat ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungguh-sungguh katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya. Ayat ke-8. Yosi ayat 8. Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya. Berikut ayat 9. Ada yang pakai nama Rayon 7 tuh. Siapa? Dia punya ini nama akun tuh Rayon 7. Oh, Rizky, kita ulang. Rayon ayat 9. Kemudian Prawira ayat 10. Itu punya HP ke gue. Oke. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ya, baik. Terima kasih adik-adik yang sudah membantu membacakan firman Tuhan hari ini. Dan ambil dari Lukas pasal 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Baik adik-adik, kalau cerita tentang Zakheus nih pasti adik-adik sudah sering baca, sering dengar waktu kita sekolah minggu offline atau sering sebelum kita mengalami corona ya. Jadi adik-adik yang ada dalam adik-adik punya ingatan tuh kira-kira Zakheus tuh orangnya kemana? Maksudnya ada fisik dong. Kita omong dari dia punya ini bentuk fisik. Kira-kira Zakheus tuh dia model kemana? Tinggi kok, pendek kok, gemuk kok, apa kurus? Pendek. Iya, dia fisiknya pendek. Nah, kalau kita lihat di gambar-gambar, seorang gambar tuh dia model pendek, terus agak sedikit gemuk. Nah,
kalau adik-adik lihat dari dia punya bentuk fisik saja, kita bisa menggambarkan bahwa ini Sakeus tuh orang yang apa ya? Makanya kalau kita lihat orang yang kayak begitu pasti kita merasa ini lucu, atau karena orangnya terkenal, makanya dia tuh dikenal oleh dia punya tetangga-tetangga, orang yang ada di dia punya sekitar rumah. Kira-kira kenapa dia terkenal? Ya adik-adik itu tadi lihat atau baca dari firman Tuhan tuh, kenapa sampai Sakeus tuh dia terkenal? Maksudnya dia tuh kayak di mana-mana orang tuh tahu dia tuh siapa, gitu. Kenapa dia terkenal? Karena badannya yang pendek. Karena dia pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Iya, tuh itu siapa yang jawab, Budi? Oh, Jessica, ya betul Jessica, karena dia ini terkenal karena dia seorang pemungut cukai dan kaya raya. Jadi kalau orang yang pemungut cukai tuh, kalau dalam kita kehidupan sekarang tuh kayak orang yang kerja di kantor pajak tuh suka kayak bea cukai begitu. Jadi memang dia tuh kaya raya karena dia suka menerima pajak dari orang-orang yang miskin. Dia suka piko, minta uang begitu. Kadang-kadang kalau orang belum bayar, pokoknya dia paksa begitu. Dia meneror itu orang-orang, dan sehingga orang-orang dong kenal dia, selain kenal dong juga merasa takut, dan dia kalau dia sudah dia kasih muncul begitu, orang-orang dong langsung adang bangun lari begitu, karena dia tuh ini terkenal atau identik dengan kalau lihat orang yang suka tagih uang, pas ketemu lihat ini pasti ketemu uang habis. Jadi kalau orang yang suka model begitu datang ketemu otak tuh pikiran pasti bisa kontak uang. Jadi memang dia sangat terkenal di itu kota. Tetapi apa kelebihan dari ini Sakeus? Walaupun dia maksudnya secara manusia dia ditakuti karena memang suka datang untuk mengajak orang-orang yang miskin. Tapi tidak punya kelebihan itu apa? Coba adik lihat dari firman Tuhan ya, ayat 1 sampai 10, kira-kira punya kelebihan apa? Sakeus punya kelebihan. Ada yang tahu kok kelebihan dari Om Sakeus ini apa? Ada dong, kira-kira Sakeus kelebihan ini apa? Walaupun kalau mau bilang dia ini ada berbuat kesalahan. Apa, Yos? Rizky. Karena apa? Dia punya kelebihan apa, Rizky Prawira? Kaya. Ya? Karena apa, Rizky? Kaya. Bertobat. Ya. Kaya. Apa? Bertobat. Oh. Bertobat. Kaya dan bisa bertobat. Oh iya, betul. Karena dia selain kaya, dia juga mau bertobat. Apalagi selain jawaban dari Rizky, siapa lagi yang mau jawab? Yosi, ini Holly, Jessica. Dia punya kelebihan apa? Walaupun dia kalau bilang dia berbuat kesalahan, sering pajak orang-orang yang susah, tetapi dia punya satu kelebihan. Membagikan kekayaan, setengah kekayaannya kepada orang miskin. Membagi kekayaan kepada orang miskin. Ya. Baik, jawaban dari ini Rizky dan Prawira tuh betul ya, karena dia mau bertobat, walaupun dia sering mengajak orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, tapi waktu ketika dia dengar nama Tuhan Yesus, dia penasaran yang Tuhan Yesus itu model seperti apa.
Sampai adik-adik lihat di gambar, coba lihat dia ada buat apa tuh? Dia naik pohon karena dia punya barang itu terlalu pendek, jadi kalau dia bisa dapat Yesus karena orang masih berkerumun. Jadi kan penasaran dia tuh Yesus muka nih mana, model nih mana. Dia kan sering dengar tuh Yesus nama, tapi dia penasaran. Ini orang nih yang dia nama sering diomong orang nih dia model mana. Dia tadi mau datang kepada dia mau minta pengampunan, mau hidup kembali ke jalan yang benar. Karena beta tahu bahwa ini orang yang akan menuntun beta kembali kepada hidup yang lebih baik. Nah, dia akhirnya naik ke atas pohon dan dia lihat ternyata Tuhan Yesus ini modelnya seperti ini. Ada coba lihat di gambar. Karena dia terlalu pendek, akhirnya dia naik di atas pohon dan akhirnya dia berhasil untuk melihat Tuhan Yesus. Ya. Nah, ketika itu Tuhan Yesus bilang kepada dia. Ketika Tuhan Yesus bilang apa? Di ayat yang ke-5. Coba ini Yosi. Ketika Tuhan Yesus bilang apa di dia? Coba lihat di ayat yang ke-5. Pada waktu Tuhan Yesus lihat dia ada pohon. Dia penasaran Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bilang apa di dia? Atas dan berkata, Zakheus, segera ketika Yesus sampai ke tempat itu, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Iya. Jadi Tuhan Yesus tahu dia punya hati itu seperti apa. Maksudnya walaupun dia melakukan perbuatan yang tidak benar, tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa dia mau kembali ke jalan yang benar sehingga Tuhan Yesus Zakheus segeralah turun. Walaupun di antara banyak orang, tetapi Tuhan Yesus bisa tahu bahwa ada seorang Zakheus yang rindu untuk kembali kepada Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus bilang, segeralah turun karena saya akan pergi ke rumahmu dan menumpang ke rumahmu. Nah, akhirnya Zakheus mengajak Tuhan Yesus untuk ke rumahnya dengan sukacita. Dia merasa, aduh, Tuhan Yesus akhirnya mau terima dia begitu. Nah, dari cerita Zakheus ini kita lihat bahwa setiap orang tuh dia punya kesempatan untuk berubah. Ya. Zakheus saja yang kaya raya, dia punya segala hal, tetapi dia merasa apa? Hatinya kosong, hatinya tidak full karena ada beberapa hal yang dia lakukan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga walaupun dia dipenuhi oleh kekayaan secara duniawi, dia tidak kekurangan, kaya, punya, pasti kalau dalam kehidupan sekarang tuh dia punya mobil, punya gadget, punya HP, pokoknya semua tuh ada. Tapi ada satu ruang yang kosong dalam dia punya hati bahwa dia tuh butuh Tuhan dalam dia punya hidup. Ya. Jadi akhirnya dia mengundang Tuhan untuk datang ke dia punya rumah. Sama seperti adik-adik semua. Hari ini adik-adik semua sedang merindukan firman Tuhan. Sehingga adik-adik mengundang Tuhan untuk masuk dalam hati kita. Jadi yang bisa memenuhi hidup kita, hati kita yaitu siapa? Yang bisa memenuhi hidup kita dan hati kita siapa? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Ya, jadi yang bisa memenuhi hati, jiwa, pikiran kita Tuhan Yesus ya. Bukan itu Mobile Legends, Free Fire, apa dong, HP-HP yang adik-adik nonton video yang YouTube. Itu bukan itu. Ketika adik-adik nonton itu, ada dong otak capek, sakit, mata, radiasi karena itu HP punya radiasi, akhirnya adik-adik masih umur masih kecil-kecil sih pakai kacamata. Ketika adik-adik nonton itu, adik-adik otak yang sakit, pikiran yang sakit, akhirnya itu bisa merusak adik-adik punya sistem saraf. Tapi ketika adik-adik dong memenuhi hati dan pikiran dengan firman Tuhan, maka ya kita akan mendapatkan kekuatan, kesegaran rohani dari Tuhan Yesus. Jadi lewat firman ini adik-adik diajarkan untuk apa? Walaupun adik-adik sekarang semuanya maksudnya dibatasi oleh ruang dan waktu, maksudnya tidak bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah atau sekolah minggu, tetapi adik-adik jangan membuat itu ini kesempatan untuk adik-adik menjauh daripada Tuhan, tetapi itu dijadikan untuk adik-adik lebih dekat kepada Tuhan. Jadi Tuhan kasih kesempatan kita
kenapa lama-lama begini ada di rumah. Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, adik-adik juga lebih dekat dengan orang tua, ya, bercerita dan bapak mama di rumah, kakak adik semua di rumah, terus terlalu banyak pengen itu HP. Bisa kok? Adik-adik ada di rumah bisa? Bisa. Betul loh. Nanti kakak-kakak dong di rumah masing-masing, nanti ada waktu kakak akan kunjungi tanya. Betul kok, ada dong sudah dengar firman Tuhan ini kira-kira lakukan atau belum. Ya, sampai dari pagi bangun sampai malam tidur tuh hanya pegang HP. Ya, otak hanya ada game, hanya ada itu film-film semua, hanya ada TikTok. Ya, bukan berarti adik dong sudah boleh buat itu. Banyak itu ada supaya refreshing juga untuk adik-adik dong. Tetapi bukan berarti dari pagi sampai malam adik-adik dong hanya kerja, main HP, penuhi otak dan pikiran dengan itu. Jadi ada dong bantu orang tua di rumah, itu sebenarnya juga melayani Tuhan juga. Karena orang tua itu adalah Tuhan. Jadi sama seperti Sakeus nih, walaupun dia semua ada di rumah, tapi dia kayak merasa apa ya, kosong begitu, merasa kurang karena dia punya hidup lagi mengalami kehampaan, tidak ada Tuhan dalam dia punya hidup. Jadi ketika Tuhan masuk dalam dia rumah tuh dia selalu bersuka cita, dia selalu bergembira. Sama seperti adik-adik hari ini mengikuti ibadah online itu pasti semuanya sukacita, senang ya. Senang. Jadi pasti ini pagi-pagi bangun, bapak dan mama suka ingat untuk mandi, siap di depan HP supaya bisa ikut ibadah online. Nah, itu berarti ada dong punya kerinduan yang besar untuk mengikuti ini ibadah online. Walaupun ketemu langsung dengan kakak pelempar dong. Jadi terima kasih untuk adik-adik yang selalu setia dalam mengikuti ibadah online. Biarlah adik-adik dong kerajinan ini jangan kendor. Jangan kasih kendor. Harus kasih tetap menyala-nyala. Kartini, Karida, Kabudi. Kartini dan Karida dan Kabudi selalu bersemangat. Tertahu Kabudi kan setiap minggu pasti selalu ini membagikan akun langsung untuk adik-adik dong ya. Jadi kita bersyukur karena adik-adik semua bersuka cita, terutama kakak pelempar yang selalu bersuka cita, lebih bersuka cita lagi. Baik, kita akan mengaminkan firman Tuhan ini dengan sebelum mengaminkan dengan doa, kita akan masuk dalam pembacaan ayat hafalan. Baik adik-adik, minggu lalu sudah ayat hafalan yang minggu lalu tidak dari Yosi atau dari Prawira. Ikut minggu lalu. Yosi ikut ke Sonde minggu lalu. Kak Mario dan Holy juga ikut. Begitu Yosi yang pertama baca ayat hafalan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, dan layanilah Tuhan. Pintar. Yang berikut Holy. Roma 12 ayat 11 yang berbunyi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, tepuk tangan untuk Poli. Rosi juga. Yang berikut Mario. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendak kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Ya, pintar ya. Tutup tangan untuk Mario. Yang berikut Prawira. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, tepuk tangan untuk Prawira.
Yang berikut Rizky. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan langitnya Tuhanlah Tuhan. Ya, tepuk tangan untuk 3 orang yang ada di situ. Yang berikut, siapa lagi yang belum, ah? Jessica. Ini saya Kak tadi kemarin. Iya. Oh ya. Baik adik-adik yang sudah mengikut. Polis sudah. Malole. Minggu lalu Malole ada ikut ke Sonde. Malole suhafal atau hafalan ke belum? Oh ya, baik, tidak apa-apa. Malole mungkin belum hafal. Nanti minggu depan baru hafal. Baik, atau hafalan yang akan kita hafalkan minggu depan itu terambil dari Lukas 15 ayat 10. Sama buka di Lukas 15 ayat 10, supaya kita baca sama-sama. Lukas 15 ayat 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya. Baik adik-adik, jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan. Jadi itu ayat hafalan yang tadi adik-adik baca itu sesuai dengan firman kita hari ini. Janganlah kendor ya. Adik-adik dong punya semangat kepercayaan jangan kendor. Ya. Tetap bersemangat di dalam Tuhan karena Tuhan sedang memperhitungkan segala jeripaya adik-adik. Tuhan sedang melihat adik-adik punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam doa untuk menghadiri firman Tuhan. Mari semua lipat tangan ke mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Memberkati adik-adik semua. Biarlah kami semua jadi kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan seperti Sakeus yang rindu untuk mengundang kamu masuk dalam rumahnya. Biarlah adik-adik semua selalu dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera menyambut akan kehadirannya Bapa. Berkati semua kami hafal di dalam nama Yesus dan berdoa. Amin. Baik adik-adik, semuanya kita akan Tuhan nanti akan dipandu oleh Kak Sini dan Farida. Halo. 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 Ayo, halo. Hai. Hai. Anak sekolah minggu. Ceria. Sehat. Kuat. Aduh loyo Habis dengar firman Tuhan kok tambah loyo. Semangat. Oh semangat katanya saya loyo. Oh aduh kamu Dini. Nah adik-adik katong sudah dengar firman Tuhan tentang Sakeus. Nah adik-adik katong harus apa? Setia. Harus setia ikut sekolah minggu. Jadi jangan kendor untuk ikut sekolah minggu walaupun katong sekolah minggu lewat Zoom. Nah, adik-adik katong akan berikan katong punya persembahan. Nah, katong menyanyi lagu
Berilah yang baik. Sama tepuk tangan ya. Ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Memberikan yang terbaik, apa yang kau beri. Berilah yang baik, berilah pasti dalamkan, memberkati kau selamanya. Satu kali lagi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan memberikan yang terbaik, apa yang kau beri. Berilah yang baik, Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Amin kok adik-adik. Amin. Amin. Tuhan pasti akan memberkati kau dari sekarang sampai selama-lama-lama. Amin. Amin. Nah, baik. Ketua Mas Pak, ada yang ingin didoakan kok adik-adik? Ini berdoa kasih Arjun kok cepat sembuh. Arjun ada sakit Siapa? demam. Arjun. Arjun Pandi. Arjun. Arjun itu siapa? Arjun yang mana? Yang ini Bapak Somi pun anak. Oh, Bapak Somi pu anak. Oh, sakit apa adik Arjun? Radang dengan demam. Nah, radang dengan demam. Pasti ini minum es terus nih. Anda Oh, sonde. makaroni. Nah, minum air hangat yang banyak ya adik ya. Yuk, buat doa buat Tessa, Kak. Berdoa buat Tessa. Ada sakit. Oh, kakak Tessa ada sakit. Batuk. Batuk. Siapa lagi? Sudah? Nah, adik-adik sekarang nih. Oh, Jessica dengan Queen. Kenapa, sayang? Sande. Oh, sonde. Nah, adik-adik sekarang nih cuaca lagi tidak bersahabat. Kalau siang nih panas sekali. Kalau malam dia dingin sekali. Tambah dengan corona. Jadi adik-adik harus jaga kesehatan. Pola makan tuh harus dijaga. Jangan makan yang jangan makan yang minum yang dingin-dingin, yang gorengan tuh kasih kurang. Soalnya boleh tidur lat juga adik-adik, soalnya boleh bermain game tuh soalnya boleh sampai lat-lat. Kalau mama dan bapak bilang tidur sudah berarti harus tidur. Jangan Melawan. Jangan melawan. Nah, semua harus jaga kesehatan supaya minggu depan bisa sekolah minggu sama-sama lagi ya. Nah, semua siap lipat tangan. Lipat tangan, kotong mau berdoa syafaat. Kotong berdoa buat kakak Arjun dan kakak Tessa yang ada sakit teh. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Ayo semua lipat tangan, tutup mata. Kakak Debbie, nah, lipat tangan dulu nak. Lipat tangan, tutup mata, ketong berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sapa lewat anak Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena pertolongan-Mu kami boleh memulai sekolah minggu kami hingga pertengahan saat ini Tuhan Yesus. Bapa, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mau bekerja Tuhan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Mereka boleh mengingat akan setiap firman Tuhan yang sudah diajarkan Bapa. Dan mereka boleh melakukan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari Tuhan Yesus. Bapa yang baik, adik-adik kami masih sangat kecil Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus akan ada bersama-sama dengan mereka. Memampukan mereka Tuhan untuk mengingat setiap firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Bapa kami dalam kerajaan surga saat ini Tuhan Yesus, kami datang, kami berdoa,
untuk adik-adik yang berada di rumah Tuhan. Mari Bapak Engkau memberkati mereka di dalam pertumbuhan mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh bertumbuh dengan pengenalan yang baik akan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh ada di dalam Engkau. Mereka boleh merasakan kasih-Mu. Mereka boleh bertumbuh dan mereka boleh menikmati masa kecil mereka dengan penuh sukacita ya Bapak. Bapak yang baik, kami berdoa untuk pendidikan daripada anak-anak-Mu Tuhan Yesus, adik-adik kami, anak par dari wilayah 1 sampai wilayah 4 Tuhan Yesus, Kau memberkati mereka di dalam pendidikan mereka Tuhan, biarlah mereka boleh belajar dengan rajin, agar apa yang mereka cita-citakan Tuhan Yesus, mereka boleh berhasil ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua mereka yang dengan setia, dengan penuh kasih, merawat dan mendidik adik-adik. Biarlah Tuhan Engkau memberkati akan orang tua mereka Tuhan, di dalam tugas dan tanggung jawab mereka, dalam pekerjaan mereka, di dalam masa tua mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap mengandalkan Engkau, dan mereka tetap ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Engkau memberkati akan setiap pekerjaan mereka ya Bapa. Biarlah apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau mau buat berhasil. Apa kami dalam kerajaan surga, kami juga saat ini Tuhan, mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang dalam keadaan sakit Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka di rumah mereka masing-masing Tuhan, terkhususnya untuk Kakak Tessa dan juga Kakak Arjun, Tuhan, kiranya Engkau menolong, Engkau mau menjamah bagian tubuh yang sakit Tuhan, anak Arjun yang sakit radang Tuhan, Tuhan Engkau menjamah akan bagian tubuhnya yang sakit ya Bapa, berkati obat-obatan, makanan minuman ya Bapa, biarlah anakmu boleh memperoleh kesembuhan. Dan juga Kakak Tessa yang sakit batuk Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus, obat-obatan, makan minuman, biarlah mereka boleh berangsur-angsur pulih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau selalu menuntun, menyertai mereka Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah minggu kami Bapa, yang saat ini masih menggunakan Zoom Tuhan. Tuhan tolong kami, agar kami tetap setia untuk sekolah minggu walaupun lewat Zoom Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, persembahan yang sudah adik-adik berikan ya Bapa, Engkau memberkati, biarlah persembahan adik-adik ini Tuhan dapat berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Hanya ini doa dan permohonan kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Hari ini, mari kita angkat lagu yang menyatakan Yesus pokok. Semua bangkit berdiri, ayo semangat. Bangun, bangun, bangun. Yesus pokok dan kita rajanya, kita di dalamnya. Yesus pokok dan kita rajanya, kitalah di dalamnya. Yesus pokok dan kita rajanya, tinggallah di dalamnya. Pastilah dan akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita rajanya, kitalah di dalamnya. Yesus pokok dan kita rajanya, kitalah di dalamnya. Yesus pokok dan kita rajanya, tinggallah di dalamnya. Pastilah bau
akan berbuah. Oke adik-adik, semua silahkan duduk. Dan kita akan berdoa untuk mengakhiri kita pusko minggu ini. Semua lipat tangan. Kamoren. Sini Kamoren. Semua dalam keadaan lipat tangan. Dan mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya sekolah minggu kami dengan baik Bapa. Terima kasih kami mengucap syukur Bapa. Kami akan kembali Bapa, adik-adik yang di rumah, Tuhan Yesus tetap memberkati mereka. Kami yang akan kembali Tuhan, Engkau memberkati kami dalam perjalanan agar kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Hanya doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Nah, jangan lupa yang hafalan ya. Jangan lupa ajak yang teman-teman yang lain. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah yang akan berbuah. Dadah.